Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya akan membagikan cerita horor saya. Sebelumnya saya minta maaf ya nanti kalau ceritanya akan sangat panjang, karena saya mengalaminya dari kecil sampai saat ini. Jadi nanti ceritanya akan saya bagi dalam beberapa part selanjutnya. Jadi sebelum masuk ke dalam inti cerita, jadi untuk sekedar gambaran saja dari cerita saya masih kecil sampai saat ini ya. Cerita dimulai ketika saya masih kecil, saya tinggal di rumah nenek yang merupakan rumah peninggalan zaman Belanda. Yang ternyata itu adalah bekas kuburan Belanda, dan depan rumah saya adalah perlintasan jalan kereta api. Tapi ketika saya sudah tinggal di sana, sudah menjadi rumah dan akses jalan raya. Jadi saya tinggal di sana dari saya kecil sampai saya SMA. Sewaktu SMA, saya itu bertemu dengan salah satu guru sekolah saya, sebut saja Bapak X, yang meyakini bahwa saya itu bisa melihat. Dan berkat beliaulah yang membantu saya mengalami apa yang saya alami. Sejak saat itu saya mulai mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian sewaktu saya masih kecil, yang menurut orang tua saya salah lihat. Semenjak saat itu saya mulai mengingat kembali semua kejadian sewaktu saya masih kecil terkait hal mistis ini. Bahkan beberapa kejadian teringat seperti baru kemarin saking nyatanya. Sewaktu kuliah pun saya punya beberapa pengalaman mistis ya di kampus, yang menurut teman-teman yang saya ceritakan ceritanya serem. Waktu kerja juga saya ada beberapa pengalaman mistis. Saya sempat berpindah gedung di perusahaan yang sama, itu juga mengalami hal mistis juga. Dan ketika saya kerja, saya mulai menyadari bahwa ternyata benar saya bisa melihat, karena ada teman rekan sekerja saya itu bisa melihat tanpa saya sebutkan. Beliau itu menyebutkan sosok-sosok itu seperti apa, dan ternyata persis seperti yang saya lihat meskipun saya belum cerita gitu. 3 tahun saya bekerja, selanjutnya saya menikah, sehingga saya harus berganti bekerja dan ikut suami. Kebetulan suami saya sering dinas keluar kota, dari satu kota ke kota yang lain, berpindah-pindah, sehingga saya sebagai istri juga harus ikut suami saya berpindah-pindah kota. Jadi saya harus kontrak dari satu kontrakan ke kontrakan yang lainnya. Dan di situ pun saya juga mengalami hal-hal mistis, yang berarti saya masih mengalaminya hingga saat ini. Cerita kali ini saya ingin bercerita dimulai dari cerita masa kecil saya. Saya tinggal di rumah nenek, rumah peninggalan zaman Belanda. Rumahnya kuno dan benar-benar terkesan angker. Jadi bagi orang yang lihat dari luar aja, lewat rumah saya udah bilang kalau rumah saya itu angker karena kelihatan kuno banget. Rumahnya nuansa putih, semua tembok berwarna putih, dikelilingi tiang-tiang berwarna biru di sepanjang rumah. Jadi tiangnya nggak satu, banyak banget. Semua jendela sama pintunya pun berwarna biru. Jadi bagi sebagian besar orang bilang kalau rumah saya itu mirip rumah sakit, yang mana dulu bekas kuburan juga, yang dibangun jadi rumah, dan depan rumah saya itu perlintasan rel kereta api yang juga dibangun jadi jalan raya. Jadi waktu saya kecil tinggal di sana itu sudah jadi rumah, sudah nggak ada kuburan bekas sama sekali, bekas kuburan Belandanya. Saya hanya mendengar cerita itu dari nenek saya. Dan cerita kali ini juga saya dengar dari orang tua saya, karena saya masih terlalu kecil. Rumah nenek saya itu sangat luas, sehingga saya sering menyebutnya bagian depan, tengah, ataupun belakang supaya lebih mempermudah cerita saya nanti. Dan saya akan menyebut kamar-kamarnya dengan kamar 1, 2, 3 hingga sampai 10 nanti. Karena masing-masing kamar sebenarnya ada beberapa cerita
dan mungkin gak semua saya ceritain, hanya beberapa kejadian yang berulang yang saya ceritain. Cerita kali ini itu di bagian tengah rumah, di taman terbuka yang ada di tengah-tengah rumah kami. Di tengah rumah itu halamannya cukup luas, tamannya itu banyak tanaman-tanamannya, ada pohon kenanga, ada pohon belimbing, ada pohon mangga yang gede banget, tinggi banget, bahkan tingginya melebihi atap rumah kami. Jadi kalau malam hari taman itu gelap, gak terlalu banyak cahaya. Nah, ceritanya dimulai ketika saya masih pakai pampers dan saya selalu terbangun di atas jam 12 malam. Bayangin, anak masih kecil, masih baru bisa-bisanya jalan, jam 12 ke atas selalu bangun dan lari-larian di dalam taman itu. Seolah-olah saya punya teman. Saya lari ke sana, kemari, ketawa cekikikan, seolah-olah saya punya teman. Padahal menurut nenek saya sendirian. Saat itu saya happy banget. Saya lari ke pohon mangga, bahkan saya keluar masuk garasi yang merupakan spot paling angker di rumah itu. Tengah malam saya keluar masuk garasi yang gak masuk akal, karena garasi itu adalah spot yang paling dihindari oleh semua orang waktu malam hari. Siang pun banyak orang yang jarang kesana kalau gak terlalu perlu. Setiap malam saya bangun di atas jam 12 dan selalu tertidur sebelum azan subuh. Seolah-olah sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Mama dan nenek saya bertugas gantian jaga. Menurut beliau, pernah saya dilarang main atau bangun ya ke taman gitu dan berujung pada saya meraung-raung hebat dan menangis keras. Karena waktu itu tengah malam, otomatis akhirnya orang tua saya ya udahlah mengalah untuk menjaga dan melihat apa sih yang saya lakuin. Beberapa hari pun berlalu. Akhirnya orang tua saya memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang yang ahli di bidangnya, seperti kiai ya. Minta tolong ke beberapa kiai itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran agar saya terhindar dari jin-jin kecil di rumah kami, agar mereka tidak mengganggu saya kembali. Alhamdulillah, selanjutnya saya tidak pernah bangun lagi di malam hari untuk main. Orang tua saya pikir pada saat itu adalah akhir dari kisah saya. Tapi ternyata itu adalah awal dari semua kisah saya. Karena gak ada lagi yang diajak main oleh penunggu di rumah kami, akhirnya setiap ada tamu yang membawa anak kecil yang menginap di rumah kami akan menjadi target selanjutnya. Teman kecil kami akan diajak main, entah itu saudara, teman, atau siapapun. Tapi anehnya mereka semua ketakutan dan menangis tidak henti, bukan tertawa bahagia seperti saya. Alhasil, seringkali tamu kami pindah ke hotel untuk melanjutkan tidurnya, gak jadi nginep di rumah saya. Ketika saya SD, udah mulai lebih besar ya, saya sering main petak umpet dengan saudara atau teman-teman saya di rumah itu. Karena rumahnya yang luas, tentu banyak spot untuk bisa bersembunyi ya di sana, sehingga permainan itu akan semakin seru. Pada hari itu kakak sepupu saya yang awalnya tidur di kamar depan, di kamar 1, itu ingin pindah ke kamar tengah, yaitu di kamar 4 depan garasi. Kakak saya pengen pindah di sana. Jadi ada beberapa temannya, teman kuliahnya yang membantu proses pindahan kamar itu, karena seringkali juga teman-teman kakak datang dan menginap di rumah. Saat itu banyak orang di rumah. Semakin ramai karena permainan kami semakin seru. Saat itu saya kebagian bersembunyi ya. Saudara saya kebagian jaga dan menghitung. Saudara saya jaga dan menghitung di depan kamar ketiga.
Saya lalu berlari bersembunyi dan saya memutuskan bersembunyi di kamar 1, kamar kakak sepupu saya itu. Saya bersembunyi di samping lemari dekat jendela. Sekedar info ya, kalau jendelanya dibuka, itu langsung terlihat garasi yang spot paling angker di rumah kami. Saat itu saya mendengar ada suara keras seperti orang mengorok. Sangat keras sekali, tapi aneh. Semuanya lalu lalang seperti gak ada yang dengar. Aneh, kok gak ada yang dengar seperti biasa aja, padahal suaranya kenceng sekali. Saya pun kepo dan mencari asal suara tersebut. Dan mendapati ternyata suara tersebut ada di balik jendela kamar. Saya buka pelan-pelan jendela kamar, saya ngintip. Saya pun mencoba melihat. Ada apa? Siapa yang tidur di sana? Betapa kagetnya saya melihat sosok berbulu hitam besar sedang tidur di bawah jendela di garasi itu. Saking besarnya saya hanya melihat bagian muka sampai perut saja. Suara ngoroknya semakin keras. Dan seketika saya menyadari ada yang aneh. Saya pun tersadar. Suara ramai yang tadi ada di dalam rumah ketika sayup-sayup terdengar. Yang awalnya ramai, tiba-tiba seperti volume yang semakin dikecilkan, semakin kecil, semakin lama semakin hilang, sehingga sunyi. Saya merasa seperti tertarik semakin dalam ke dalam keheningan. Hanya ada sosok itu yang semakin jelas. Saya panik, sangat ketakutan. Mencoba minta tolong, tapi suara saya seperti tertahan, gak bisa bersuara. Saya mencoba baca ayat kursi, tapi gagal, selalu bulat, tidak pernah sampai habis. Mencoba lagi, gagal lagi. Coba lagi, gagal lagi. Semakin panik saya. Saya mencoba berteriak minta tolong, tapi tetap tidak bisa. Saya tidak tahu apa yang terjadi sama saya. Yang ada hanya saya dan sosok itu. Saya tidak bisa minta tolong kepada siapapun dalam suasana sehening itu. Saya gak bisa bayangin apa yang akan terjadi kalau sosok itu bangun. Saya berusaha menenangkan diri tapi tidak bisa. Saya semakin gemetar. Semakin lama saya di sana, semakin saya gemetaran. Tidak ada orang yang bisa membantu saya, bahkan tidak ada orang yang melihat saya ada di sana. Seolah-olah saya tidak ada di sana. Saya mencoba baca surat-surat pendek yang diajarkan orang tua saya kepada saya. Saya mencoba memulainya dengan sedikit lebih tenang. Saya pasrahkan pada yang di atas. Saya coba baca Al-Ikhlas surat terpendek. Alhamdulillah berhasil. Saya coba kembali membaca An-Nas. Alhamdulillah saya juga berhasil. Dan saya juga mencoba Al-Falaq. Alhamdulillah Allah berpihak pada saya. Allah membantu saya dalam keadaan sulit ini. Setelah itu perlahan-lahan keadaan bising mulai terdengar kembali. Pelan-pelan. Seolah-olah saya kembali ke kamar itu dengan perlahan. Dan suara bising sepenuhnya terdengar. Saat itu saudara saya tiba-tiba nempok punggung saya dan bertanya, mana wae? Dicari-cari lo dari tadi gak ketemu. Padahal saya gak kemana-mana. Saya gak beranjak dari tempat saya. Gimana mau beranjak? Bergerak aja saya gak bisa. Saya bilang, dari tadi lo di sini. Tapi katanya gak ada orang. Dan
Gak ada orang yang ngelihat ada saya di sana. Akhirnya saya gak jadi ikut main lagi karena saking gemeterannya. Saya mencoba mencari tahu apa yang terjadi sama saya, tapi gak tahu, gak ada penjelasan gitu. Saya jadi bimbang menceritakan ke orang tua atau tidak. Mau cerita takut, gak cerita juga takut. Akhirnya saya coba menceritakan ke orang tua saya, ke mama saya. Tapi seperti dugaan, orang tua saya bilang, mungkin saya salah lihat. Dan mungkin saya sempat tertidur sebentar sehingga saya bermimpi ketemu sosok tersebut. Saya memang hidup di lingkungan keluarga yang tidak sepenuhnya menerima kejadian mistis begitu. Sehingga mama saya itu selalu bilang, saya salah lihat. Karena kata-kata itu terulang secara terus-menerus, akhirnya saya mengamini bahwa memang saya salah lihat pada saat itu. Sehingga saya sudah tidak terlalu takut dan melanjutkan hidup saya pada saat itu dan melupakan kejadian itu. Seolah-olah terkubur dalam ingatan saya. Berapa bulan setelah kejadian itu, saya mengalami kejadian ganjil lainnya. Saya merasa ikut pergi dengan mama ke suatu acara. Bahkan saya ingat betul pakaian saudara-saudara saya, warnanya apa yang dipakai, motifnya bagaimana, ada yang bunga-bunga, ada yang motif ini dan itu sebagainya. Siapa aja yang ada di sana dan kejadiannya itu seperti apa sih di sana. Saya bisa menjelaskan semuanya, tapi anehnya mama saya itu bilang bahwa saya tidak pernah ikut ke acara itu. Dan mama bilang, ayo, gak boleh bohong, mama gak suka. Dengan wajah serius yang berarti, memang saya benar gak ikut, bukan bercanda. Ya, mungkin cerita detailnya nanti akan saya ceritakan di part selanjutnya ya, supaya gak terlalu panjang di part ini. Sekian cerita saya kali ini. Mohon maaf bila ada kurangnya dalam saya bercerita. Untuk cerita selanjutnya, saya tidak memaksa kalian untuk percaya, tapi saya meyakini benar-benar mengalaminya. Terima kasih mau mendengarkan cerita saya. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.